warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Proses Belajar Siswa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Putri Zanuba, absen 30. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Marchandra Rafrianti, saya absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, latar belakangnya. Salah satu tugas penting sekolah adalah untuk menyiapkan siswa agar mencapai perkembangannya secara optimal. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan dalam upaya peningkatan prestasi belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya, terutama sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan formal yang mempunyai peran penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral perilaku anak. 2. Rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas kali ini adalah apakah pengaruh dari lingkungan belajar dengan hasil belajar anak. Pertanyaan penelitian yang akan kami jawab dalam diskusi kali ini adalah: pertama, adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar anak? Kedua, adakah pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar pada siswa putra dan putri kelas 10 di SMA Negeri 66 Jakarta? Ketiga, adakah pengaruh lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar pada siswa putra dan putri kelas 10 di SMA Negeri 66 Jakarta? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa dan siswi SMA Negeri 66 Jakarta. Manfaat penelitian kali ini adalah: pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, secara praktis bagi sekolah dan guru sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagi siswa sebagai masukan untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Bagi dunia penelitian sebagai acuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nama saya Elena Kusuma, saya absen 13 akan menjelaskan bagian bab kedua, yaitu landasan teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian lingkungan sekolah. Menurut Sukmadinata, lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. Yang kedua, fungsi lingkungan sekolah. Menurut Hasbullah, fungsi lingkungan sekolah adalah membantu menciptakan serta menanamkan budi pekerti yang berkarakter dan baik. 3. Macam-macam lingkungan sekolah. Menurut Walgito, macam-macam lingkungan sekolah itu ada 2, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu yang seperti ada di sekitaran manusia, kayak kondisi alam, jenis keadaan tanah, keadaan musim, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu maksudnya lingkungan masyarakat, yang dimana pengaruh lingkungan masyarakat terhadap perkembangan individu yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Menurut UU, faktor lingkungan sekolah adalah guru, sarana dan prasarana, dan kondisi gedung. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Karena sakit, karena kurang sehat, dan karena cacat tubuh. B. Kerangka penelitian. Proses pembelajaran yang baik dipengaruhi oleh tingkat kemampuan guru serta lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan dalam belajar. C. Hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang sedang diomongin, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian kali ini adalah: A. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. B. Ada pengaruh yang signifikan kesulitan belajar terhadap motivasi belajar siswa. C. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan sekolah dan kesulitan belajar terhadap motivasi belajar siswa. Terima kasih. Nama saya Vita Fianesti, absen 15. Bab 3, metodologi. 1. Tujuan penelitian secara operasional adalah untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 66 Jakarta. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 66 Jakarta di Jalan Bangun 3, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
dan waktu pelaksanaannya itu dimulai bulan Agustus sampai bulan September. 3. Metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan analisis data yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan. Kemudian di sini ada ciri-ciri metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian. Lebih dari itu, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan atau kolerasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif, permasalahan penelitiannya adalah menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, penelitian kuantitatif dilakukan untuk menguji teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Yang keempat, metode penelitian kuantitatif memfungsikan teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dalam teori tersebut, yang kemudian dijadikan variabel. Lalu yang kelima, penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis sejak awal ketika peneliti telah menetapkan teori yang digunakan. Lalu di sini ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah lingkungan sekitar dan peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta yang bertempat di Jalan Bango 3, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak. Kemudian teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode sampel acak sederhana berdasarkan subjek di atas, yaitu peserta didik SMA Negeri 66 Jakarta. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, dengan membuat kuesioner yang akan dibagikan kepada siswa-siswa SMA Negeri 66 Jakarta. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu menggunakan teknik kuantitatif untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. 4. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif menurut Sugiono. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring. Jadi, data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Metode ini dikenal juga sebagai metode scientific atau metode ilmiah dikarenakan sudah memenuhi kaidah ilmiah seperti empiris, terukur, objektif, sistematis, dan rasional. Metode ini disebut juga dengan metode discovery karena metode jenis ini bisa dikembangkan dan ditemukan di berbagai iptek baru. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang tidak memberikan perlakuan apapun terhadap respondennya, hanya mengumpulkan data saja. Penelitian survei secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama survei murni adalah survei penelitian yang mengambil data dari responden tanpa memberikan perlakuan dan variabel yang diteliti. Masih dapat diubah serta data yang dihasilkan merupakan data dengan tipe rasio atau interval dan diambil dengan menggunakan angket. Yang kedua ada survei ex post facto, adalah proses penelitian tanpa memberikan perlakuan akan tetapi variabel yang diteliti biasanya merupakan karunia dan tidak bisa atau sangat sulit diubah atau direkayasa, dan data yang dihasilkan merupakan data dengan tipe nominal atau ordinal yang diambil menggunakan form isian. Nama saya Naurahana Nazifa, absen 31. Saya akan mempresentasikan hasil bab 4 hasil penelitian. Jadi kelompok kami memberikan sebuah kuesioner kepada 6 orang responden yang terdiri atas pernyataan sangat setuju dengan 4 poin, setuju dengan 3 poin, tidak setuju dengan 2 poin, dan sangat tidak setuju dengan 1 poin. Jadi yang pertama itu Della Avita, X-nya 51, Y-nya 60, totalnya 69,3%. Yang kedua, Syahraisya, X-nya 64, Y-nya 68, totalnya 82,5%.
Yang ketiga, ISMI X-nya 47, Y-nya 50, totalnya 60,6%. Yang keempat, Rizka X-nya 46, Y-nya 52, totalnya 61,2%. Yang kelima, Gendis X-nya 52, Y-nya 57, totalnya 68,1%. Yang keenam, Riri X-nya 38, Y-nya 49, totalnya 54,3%. Jadi jumlah X-nya itu 298, jumlah Y-nya 336, totalnya 66%. Jadi cara pengolahannya itu yang pertama adalah X-nya 5,1, Y-nya 6,0, X-Y-nya 30,6, X pangkat 2-nya 26,01, jumlah Y pangkat 2-nya 36,0. Yang kedua, Syahraisya X-nya 6,4, Y-nya 6,8, X-Y-nya 43,52, X pangkat 2-nya 40,96, jumlah Y pangkat 2-nya 46,24. Terus ISMI X-nya 4,7, Y-nya 5,0, X-Y-nya 23,5, X pangkat 2-nya 22,09, Y pangkat 2-nya 25,0. Yang keempat, Rizka X-nya 4,6, Y-nya 5,2, X-Y-nya 23,92, X pangkat 2-nya 21,16, Y pangkat 2-nya 27,04. Yang kelima, Gendis X-nya 5,2, Y-nya 5,7, X-Y-nya 29,64, X pangkat 2-nya 27,04, Y pangkat 2-nya 32,49. Yang keenam, Riri X-nya 3,8, Y-nya 4,9, X-Y-nya 22,42, X pangkat 2-nya 14,44, Y pangkat 2-nya 24,01. Jadi jumlah X-nya itu 29,8, jumlah Y-nya 33,6, jumlah X-Y-nya 173,6, jumlah X pangkat 2-nya 151,7, jumlah Y pangkat 2-nya 190,78. Dan itu dimasukkan ke rumus R XY sama dengan N jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per akar N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2 dikali N jumlah Y pangkat 2 dikurang jumlah Y pangkat 2. Jadi sama dengan 6 dikali 173,6 dikurang 29,8 dikali 33,6 per akar 6 dikali 151,7 dikurang 888,04 dikali 6 dikali 190,78 dikurang 1128,96. Jadi sama dengan 1042,6 dikurang 1001,28 per akar 22,16 dikali 1143,551 sama dengan 40,32 per akar 1119,662 sama dengan 40,32 per 33,5 sama dengan 1,203. Nama saya Siti Mardia, absen 33. Saya akan menjelaskan bagian tentang bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 SMAN 66 Jakarta tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 SMAN 66 Jakarta tahun ajaran 2019-2020. Saran, berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada sekolah, guru, siswa, dan keluarga antara lain sebagai berikut. 1. Keluarga hendaknya dapat meningkatkan perhatian kepada anaknya
dengan meningkatkan kualitas cara mendidik anak, keteraturan belajar anak di rumah, dan selalu mengontrol pola tingkah laku anak, membina relasi antar anggota keluarga dengan baik, memberikan motivasi dan menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai agar anak lebih bersemangat belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua, guru hendaknya selalu mengontrol kedisiplinan siswanya di sekolah dengan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pola tingkah laku siswa dalam menjalankan peraturan-peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang ketiga, siswa hendaknya memiliki disiplin diri dengan mematuhi peraturan yang berlaku, karena apabila seorang siswa memiliki sikap disiplin dalam kegiatan belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan belajarnya akan terus meningkat sehingga membuat prestasi belajarnya meningkat juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pada akhirnya, lingkungan belajar anak dari dorongan orang tua atau lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi proses belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.